Kalau kita merenungkan atau memikirkan, merupakan satu asas atau satu hal yang umum di dalam setiap bahasa, bahwa apabila kita menggunakan suatu kalimat, biasanya kalimat yang digunakan itu dimaknai secara zahir, secara hakiki atau secara literal, tekstual. Nah, tetapi apabila terdapat sebab yang karena sebab tersebut terbukti bahwa apabila kita memaknai kalimat itu secara zahiriyah, secara letterlek, maka makna yang timbul akan bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis sahih, bertentangan dengan akal sehat manusia, bertentangan pula dengan ajaran mendasar dari agama, maka di situ kita tidak bisa memaknai atau mengartikan kalimat itu secara letterlek, secara zahiriyah. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi kondisi seperti itu, harus dimaknai kalimat itu secara majazi atau secara kiasan. Dan hal ini umum terjadi, ada di dalam setiap bahasa tentunya. Oleh karena itu, banyak juga contohnya. Di dalam Al-Quran, kita membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, di sana diperintahkan dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Nah, di dalam ayat ini diperintahkan kepada kita, kaum muslimin, untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Ada kata tali Allah. Nah, apakah kata tali Allah di sini kita bisa maknai secara zahiriyah, secara letterlek? Nah, ini tidak bisa. Iya, tentu tidak bisa ya, Pak. Tidak bisa. Kita tidak melihat ada tali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terulur di suatu tempat, kan kita tidak melihat itu. Iya. Lalu di mana kita akan memegangnya? Melihat pun kita tidak. Iya. Di suatu tempat ada tali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terulur atau tidak? Tidak kan? Iya, tentunya tidak, Pak. Nah, tidak. Nah, lalu bagaimana kita akan memegangnya? Melihat pun tidak. Iya. Nah, taruhlah sekarang misal ada tali di suatu tempat terulur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat. Lalu 10, 15 atau 20 orang di tempat itu berusaha untuk memenuhi perintah tadi. Mereka berlomba-lomba untuk memegang tali itu. Iya. Kalau 20 orang saja memegang, maka tidak lagi tersisa tempat bagi orang lain di tempat itu untuk memegang tali itu, karena masing-masing berebut kan. Iya. Lalu bagaimana mungkin orang muslim di seluruh dunia akan memegang tali itu? Iya, tentu tidak bisa. Nah, ini kan bertolak belakang dengan akal. Akal tidak bisa menerima hal ini. Nah, oleh karena itu, karena kalimat tadi jika dimaknai secara zahirah akan bertentangan dengan akal, akal tidak bisa mencerna itu, mau tidak mau, dalam kondisi itu, kita harus memaknai itu secara majazi atau secara kiasan. Nah, oleh karena itu, apa makna tali Allah di dalam ayat ini secara majazi atau secara kiasan? Tali Allah di sini maksudnya adalah agama Allah, kalam Allah, firman Allah, syariat Allah. Peganglah itu dengan kuat. Nah, selanjutnya berkenaan dengan nubuatan-nubuatan tanda akan turunnya Al-Masih Ibnu Maryam di akhir zaman, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau. Nah, nubuatan-nubuatan tentang tanda-tanda itu pun ada dua jenis. Yang pertama adalah nubuatan-nubuatan yang apabila kita maknai, kita artikan secara zahiriyah, secara hakiki, secara letterlek, itu tidak akan bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, dan tidak bertentangan dengan ajaran pokok atau ajaran mendasar dari agama. Lalu bagaimana contoh-contoh nubuatan yang bisa dijelaskan secara harfiah, Pak? Nah, mengenai kedatangan Al-Masih ini, Rasulullah SAW menjelaskan nubuatan atau tanda-tanda bahwa kelak akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari dalam satu bulan di bulan Ramadan. Nah, ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Terjadinya gerhana tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak pula bertentangan dengan hadis. Di dalam ayat yang lain dijelaskan salah satu tanda bahwa kelak binatang-binatang atau hewan-hewan akan dikumpulkan.
Ya, seperti kebun binatang ya Pak? Nah, iya, kebun binatang. Nah, ini kan tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Bahkan hal ini tergenapi secara zahir ya, secara letterlock sesuai dengan apa yang tertulis di dalam tanda itu. Nah, ini tidak bertentangan. Kita menyaksikan di berbagai tempat sekarang banyak ada kebun binatang, Iya, benar. di mana di dalamnya berbagai jenis hewan disatukan, dikumpulkan. Nah, kalimat demi kalimat dalam nubuatan tadi tergenapi secara zahiriyah. Ada pula tanda yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ketika turunnya Isa, unta-unta tidak akan lagi berfungsi. Unta-unta tidak lagi berfungsi. Iya. Kalau kita melihat fungsi unta di zaman dahulu itu sebagai apa? Transportasi, Pak. Nah, iya. Unta itu alat transportasi di zaman dahulu kan. Nah, di dalam nubuatan itu disebutkan nanti unta tidak akan lagi berfungsi. Mengapa? Karena kita menyaksikan saat ini sudah banyak di tengah kemajuan teknologi ini sudah banyak kendaraan-kendaraan, ada motor, ada mobil, kereta, kapal, pesawat terbang dan lain sebagainya. Nah, sehingga unta itu tidak lagi berfungsi karena orang sekarang mau pergi ke suatu tempat dari satu tempat ke tempat lain menggunakan motor, menggunakan mobil dan lain sebagainya. Tentunya lebih cepat daripada unta ya Pak. Betul. Tentu lebih cepat daripada unta. Sekarang kita tidak bisa menyaksikan ada orang yang mau berangkat dari Jakarta ke Bandung atau dari Mekah ke Madinah menggunakan unta sebagai alat transportasi. Tidak. Sekarang rata-rata orang menggunakan motor, mobil, pesawat dan lain sebagainya. Nah, nubuatan di dalam hadis tadi yang menyatakan bahwa unta tidak akan lagi berfungsi ini tergenapi secara kata demi kata pada saat ini. Dan tergenapinya ini tidak bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak pula bertentangan dengan ajaran mendasar dari agama.